Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau menyelam di tempat yang baru ini, yang spotnya baru. Di sana tanjungnya bagus dan lautnya agak tenang sekali teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan hasilnya bagus, videonya bagus, dan ikuti terus keseruannya. Nah, jangan lupa subscribe, tindih tombol loncengnya agar bisa kita ikuti lagi video-video berikutnya. Selamat menyaksikan. Ya, jadi inilah karangnya teman-teman. Kebetulan air lagi surut, jadi ikannya pada turun semua. Kebetulan tempat saya menyelam ini agak dangkal. Jadi ada yang ikan tinggal tapi tidak banyak. Ini jenis-jenis ikannya saya tidak tahu ini teman. Pada intinya banyak sekali jenisnya. Ada yang putih hitam, ada yang hitam pekat, dan ternyata kalau air lagi surut mereka lari ke tempat yang dalam. Dan karangnya di sini beda di tempat saya biasa menyelam. Kalau di sini banyak kayak lebar-lebar begitu. Tapi di sini teman terlalu dangkal. Jadi ini kita di pinggirnya nih, di jurangnya. Ternyata biru sekali yang di itu. Ini ikannya banyak, ini yang kecil-kecil. Tapi dia jauh, dia tidak jinak. Kalau air lagi pasang, ikannya pada jinak. Ternyata di kedalaman ini teman, karangnya jauh lebih bagus. Hanya kalau terlalu dalam, saya tidak berani. Karena di sini sering ada ikan-ikan besar yang lewat, kayak lumba-lumba, kadang ada hiu. Tapi teman-teman di sini, warga di sini, dia bilang kalau kita menyelam katanya dia santai-santai saja. Dia tidak ganggu juga kita, dia lewat biasa-biasa saja. Karena mungkin dia sudah terbiasa. Dan spot ini sudah biasa dikunjungi dengan wisatawan. Jadi memang salah satu tempat, salah satu titik tempat penyelaman. Beda kemarin-kemarin itu di bagian pinggir-pinggir ini, di dekat-dekat pemukiman. Kalau ini spotnya memang sering dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Hanya beginilah, mungkin cara saya kurang bagus, jadi tidak maksimal. Lagi yang tadi saya ini, matahari masih agak terang, jadi ada bayangan-bayangan di bawah. Seperti ini teman, karangnya dia seperti ada daun lebar. Jadi batunya bulat-bulat. Batunya ini teman kalau dipegang ini agak lembek-lembek sedikit ini teman. Jadi batu ini dia kemungkinan dia tumbuh juga, membesar juga begitu. Kalau ini yang lebar-lebar ini keras dia. Keras anunya dipegang. Jadi airnya ini teman hanya sekitar 1,5 meter dalamnya. Jadi sangat dangkal. Bahkan saya sangat berhati-hati jangan sampai lutut dapat batu. Ini ada beberapa jenis karang ini. Kalau yang ini kalau disentuh ini teman, dia lembek dia ini.
kayak karet mainannya Nana itu, dia lembek, dia kenyal dipegang ini. Kalau yang seperti ini kenyal semua dia. Ini dia tempatnya ikan kecil lagi cari makan. Jadi karang ini sangat banyak ikan-ikan kecilnya. Kalau ini kayak rambut-rambut. Dia lembek juga ini teman, kenyal juga ini. Ini yang kayak ini. Kalau ini yang kayak usus sapi ini ya lembek juga. Tapi agak-agak gatal. Kalau ini yang kayak alang-alang, dia hanya lembek, kemudian licing-licing di tangan. Biasanya di sini yang di tempat begini ini ada banyak ikan memonya, tapi saya lihat ini tidak ada. Lagi pada turun di sana di tempat dalam. Tapi nanti kalau ada waktu lagi saya ambil video, karena tidak lama lagi saya mau pulang di kampung halaman di kota asal. Jadi tidak lama lagi video-video seperti ini saya tidak bisa lagi ambil. Ini batunya ini yang warnanya ini agak-agak pink ini. Itu kasar-kasar dia. Tapi batu biasa dia itu keras. Jadi karang ini dia tumbuh sebenarnya, dia hidup. Makanya kalau ada orang yang pakai bius, pakai apa, dia mati. Karena dia sejenis rumput. Beda kalau batu yang ada di gunung atau di sungai, dia tidak hidup. Kalau ini hidup. Jadi batu ini berbunga, bunganya seperti inilah. Dan di kedalaman sana teman-teman, itu sangat luar biasa bagusnya itu teman. Hanya karena alat saya tidak memadai, jadi saya tidak berani ke dalaman. Dan saya disampaikan teman, ada tempat katanya spotnya sangat bagus, tapi dia lebih dalam lagi, sekitar 10 meter. Tapi saya tidak berani. Lagi yang ini teman-teman, saya sendirian. Jadi ya cemas juga ya. Gimana jangan sampai ikan lumba-lumbanya lewat, pasti kaget. Jadi di sini jenis karang ini banyak sekali jenisnya. Hanya saya lihat satu tempat itu ada yang mendominasi. Seperti di sini, ini yang kayak alang-alang yang banyak saya lihat. Dan yang terumbu karang seperti ini teman-teman, ini sangat luas ini. Jadi sepanjang pesisir di Pulau Tomia ini, di Wakatobi ini, ya begini semua. Jadi setelah pinggirnya itu kedalaman 1 meter sampai 3 meter, tiba-tiba jurang ke dalam, tapi semuanya karang seperti ini. Dan memang masyarakat setempat di sini ya sangat menjaganya. Tidak ada yang mau macam-macam, mau bom, mau bius, tidak ada. Jadi mereka dia jaga dengan baik. Tapi di sini kalau ada orang yang berkunjung ke Bali, mau jalan-jalan ke Pulau Tomia ini, ya bandaranya siap. Ada bandaranya khusus untuk wisatawan. Jadi makanya dulu sebelum Covid ini ramai sekali yang datang, orang-orang asing yang datang di sini. Yang paling senang-senang menyelam itu orang-orang dari Eropa, Korea. Dan ini kelihatannya di sini teman-teman,
kelihatan agak kekuning-kuningan ini, ada yang kuning, tapi yang kejauhan sana kebanyakan agak hijau. Jadi mungkin tergantung tempat-tempatnya. Tapi biasanya ini ikannya ini ramai sekali, banyak sekali. Ini saya lihat ikannya ini pada turun di tempat dalam. Kalau air lagi pasang dia naik lagi. Tapi nanti di lain kesempatan. Seperti ini teman. Ini makhluk hidup ini teman. Jadi dia melengket di batu. Baru dia itu. Hanya saya disampaikan sejenis begini rata-rata berbisa. Jadi durinya kalau dia kena kita itu ya pedih sekali, sakit sekali. Makanya tidak boleh kita sembarang sentuh. Jadi mereka bergerak ini teman-teman. Ini ikannya kecil-kecil. Pokoknya banyak jenisnya lah. Hanya kamera yang saya pakai ini kamera biasa saja. Hanya pakai kamera B Pro 5. Jadi tidak bisa kita kasih dekat zoom itu video supaya dia membesar atau mendekat. Jadi kita ya apa adanya lah. Tapi alhamdulillah hasilnya agak jernih. Mudah-mudahan kawan-kawan senang lihat video saya ini. Dan inilah mencerminkan bahwa kita semua ini harus menjaga supaya jangan terlalu buang sampah di sembarang tempat. Coba dibayangkan teman-teman, kalau kita menyelam seperti ini, tiba-tiba ada botol mineral di bawah, ada sampah, itu kan sangat mengganggu kenyamanan, keindahan alamnya kita. Sedangkan itu botol mineral kalau dibuang di sembarang tempat, turun di got, hanyut ke sungai, ya terus ke laut. Sedangkan kalau kita berpikir ini kekayaan besarnya kita Indonesia di laut-laut ini. Dan wisatawan datang bawa uang banyak-banyak, dia pakai di Indonesia hanya mau menikmati seperti ini teman-teman. Jadi alangkah indahnya lagi kalau kita orang Indonesia lebih mencintai apa yang kita punya, termasuk jangan buang sampah di sembarang tempat. Supaya anak cucunya kita nanti insya Allah bisa dia kenang bahwa inilah nenek moyang kami, dia jaga apa yang jadi aset kita, kekayaan kita. Karena saya rasa tidak semua negara memiliki laut seperti kita punya di Indonesia. Dan kalau saya lihat ini teman-teman, kalau saya ke pinggir ini ikannya di sana. Ini ikan ada semua jenisnya teman. Ada yang bibirnya panjang, ada yang hitam, ada yang panjang giginya. Pokoknya banyak lah. Hanya agak merinding bulu-buluku teman kalau saya terlalu ke sana di tempat hijau. Yang biru-biru di sana itu, yang hijau-hijau karangnya. Karena dia agak dalam sekali. Ini di sela-sela karang ini teman, ikannya ini pada bersembunyi di dalam. Jadi kalau air lagi naik, mereka pada keluar lagi. Sana ikannya teman, ada yang hitam, ekornya kuning, ada yang kuning belang-belang. Tadi ada beberapa ekor saya ketemu kuda laut, tapi tidak sempat ambil videonya.
Mudah-mudahan di video yang akan datang bisa saya ambil, karena dia di dalam air itu tidak terlalu kelihatan karena dia agak kecil, tapi sebenarnya itu obat besar. Jadi dulu itu banyak pembelinya, tapi karena sekarang ini kita menyadari bahwa kalau diambil terus dijual akan habis juga dia, punah dia. Nah, jadi kita gunakan saja seperlunya, karena itu untuk stamina, sangat berguna untuk kesehatan. Makanya di sini kalau wisatawan datang dari luar negeri, itu harus didampingi terus. Jadi selain dia berprofesi sebagai pemandu yang profesional, dia juga menjaga agar jangan ini ada kelalaian di lautan kita. Ini yang paling senang saya lihat teman-teman, karena dia sejenis ususnya sapi, tapi kena air dia bergerak. Jadi dia seperti ya kenyal-kenyal begitu. Jadi tempatnya dia tumbuh ini, batunya ini yang bundar-bundar itu, seperti itu. Jadi saya lihat ini lain tempatnya, beda juga karangnya, beda juga jenis ikannya. Kalau yang karangnya agak kelihatan mati, itu biasanya ikannya yang warna biru. Tapi ini karangnya yang kelihatan begini, ikannya saya lihat ini kebanyakan yang belang-belang. Saya tidak tahu ikan apa namanya. Jadi buat teman-teman yang senang dengan video saya ini, jangan lupa di like, subscribe, dan ditindih tombol loncengnya, agar kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. Hanya seperti ini teman-teman yang mampu saya persembahkan dari hasil saya jalan-jalan di Pulau Tomia ini, di Wakatobi ini. Kemungkinan ada teman-teman yang ingin jalan-jalan berwisata, yang senang dengan tempat-tempat seperti ini, tapi tidak ada waktu, atau mungkin terlalu sibuk atau terlalu jauh, ya hanya seperti inilah yang bisa kupersembahkan. Setidaknya kita semua menyadari dan memahami bahwa masih banyak laut kita yang masih terjaga semuanya, biotanya, apanya semua, ikan-ikan kita. Ini beginilah cara saya teman menyelam, pakai yang apa adanya. Hanya saya pakai kacamata atau topeng yang nyambung dengan maskernya, dan ini harganya sangat murah teman. Hanya kalau lihat video saya, lihat tangan kiri ada cincingnya yang mengkilat, itu ciri-cirinya saya. Jadi seperti ini teman. Jadi sangat sedikit gambar video saya ambil, saya kelihatan di dalam, karena tidak ada juga gunanya kelihatan, karena tidak kelihatan juga mukanya. Jadi suaranya mengikut, jadi kadang tidak nyambung, tapi tidak apa-apa. Itulah hanya usaha. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum